Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biafis Putra Bidin dengan NPM 220309001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 1,3 miliar data registrasi SIM card yang bocor. Kebocoran data. Kasus kebocoran data kembali terjadi. Kali ini data kartu registrasi SIM prabayar milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang bocor ke tangan hacker. Kebocoran data berjumlah 1.304.401.300 data diunggah oleh akun bernama Bjorka dalam forum bridge.to. Data sebesar 87 GB ini diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi dari pemilik kartu SIM tersebut. Sampai sekarang tidak diketahui pasti penyebab bagaimana terjadinya kebocoran data tersebut. Pasalnya, Kominfo menyebut sampel data yang tersebar bukan dari pihaknya. Selain itu, Kominfo juga menyatakan telah melakukan penelusuran internal terkait hal ini dan mengklaim tidak memiliki aplikasi penampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Kebocoran data SIM dapat terjadi akibat kecerobohan yang kerap dilakukan banyak orang seperti menyebarkan data-data pribadi di internet dengan mudah. Namun, dalam beberapa kasus, data para korban juga bisa bocor saat mereka bercakap dengan operator layanan SIM card terkait proses identifikasi. Lalu, cara pencegahan hacking SIM card. Yang pertama ada batasi penyebaran data. Apabila terlalu sering menyebar data, dapat terancam resiko phishing atau bahkan memaparkan informasi sensitif pada hacker. Yang kedua, sediakan two-factor authentication. Cara ini cukup efektif karena segala bentuk breaching akan terhenti. Bila ada yang ingin mengakses data, mereka wajib melewati beberapa tahap untuk memastikan jika itu adalah pemilik resmi dari akun tersebut. Yang ketiga, melindungi perangkat. Jangan izinkan orang asing untuk menggunakan perangkat seluler Anda sendiri. Jika perangkat seluler hilang, segera hubungi penyedia layanan untuk meminta ditangguhkan sementara dan gunakan kata sandi yang kuat pada perangkat seluler untuk menjaga keamanan perangkat. Lalu ada ancaman bagi pengguna SIM card dan pihak yang terlibat. Kebocoran data pertama kali diunggah dalam forum bridge.to oleh akun dengan nama Bjorka. Data sebesar 87 GB tersebut menyimpan sejumlah data berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Dengan kejadian tersebut, pihak Kominfo dan juga provider SIM card yang terkait pun ikut imbasnya juga terkait dengan kasus tersebut. Beberapa orang mungkin akan menyalahkan Kominfo dan juga provider yang terkait karena data para pengguna bisa bocor. Akibatnya, kepercayaan masyarakat pada Kominfo dan provider tersebut akan menurun. Lalu pengunggah data memberikan sampel sebanyak 1,5 juta data. Dia menjualnya senilai 700 juta dan hanya menerima pembayaran dengan mata uang kripto. Data-data yang diberikan sebagai sampel sudah diperiksa dan di-cross-check ke beberapa nomor dan terbukti valid atau aktif. Hukumnya berlaku di Indonesia. 1. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda pidana paling banyak 5 miliar. Pasal 67 ayat 1 UU PDP. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Pasal 67 ayat 2 UU PDP. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Pasal 67 ayat 3 UU PDP. Yang keempat, setiap orang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama yaitu 6 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin dalam menjelaskan suara saya kurang enak untuk didengar karena suara saya masih sakit dan mungkin
Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.